Sinar matahari musim kemarau perlahan menembus rapatnya pohon-pohon pinus di sela bintana saat rombongan itu baru saja bersiap. Seharusnya, mereka berangkat sebelum jam 6 pagi, tapi rencana hanya tinggal rencana. Jam tangan Kang Arman, sang guide lokal, sudah menunjukkan pukul 8.30. Ayo cepat. Kita udah molor jauh, bentak Kang Arman dengan nada setengah marah. Sinta, Aldi, Rino, dan Dika sibuk merapikan ransel masing-masing. Wajah mereka kusut, bukan karena lelah, tapi malu. Semua tahu penyebab keterlambatan ini, Dika. Sejak pagi, Dika menghabiskan hampir sejam di kamar mandi base camp, entah mandi atau bertapa. Perut gue mules, bro. Gak bisa dipaksa, ujar Dika santai, mengangkat kedua tangan tanda menyerah. Tak ada yang menanggapi. Mereka semua tahu, di gunung, waktu adalah segalanya. Dengan langkah berat, mereka mulai mendaki. Jalur awal masih bersahabat, tanah setapak lebar, deretan pohon menjulang, dan suara gemericik air kecil terdengar dari kejauhan. Udara dingin basah menyergap kulit, menusuk tulang. Tapi ada sesuatu di udara pagi itu. Sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri tanpa sebab. Mungkin hanya perasaan. Atau mungkin bukan. Setelah berjalan sekitar 1 jam, langkah mereka mulai melambat. Trek mulai menanjak, akar-akar besar melintang di jalur, ranting patah berserakan di tanah basah. Hutan semakin lebat, sinar matahari makin sulit menembus kanopi dedaunan. Dika berjalan paling belakang. Ia beberapa kali berhenti, entah membetulkan sepatu, atau sekadar mengelap keringat. Aduh pipis dulu deh, katanya, sembari berlari kecil keluar jalur setapak. Kang Arman segera membalikkan badan. Jangan sembarangan, Dik. Harus minta izin dulu. Tapi Dika sudah berlalu, tubuhnya menghilang menembus semak-semak tanpa memperdulikan peringatan. Suara air mengalir terdengar, diikuti bunyi desahan lega dari Dika. Ia bahkan sempat bersiul kecil, seakan menantang. Sinta memandang resah ke arah semak tempat Dika menghilang. Matanya menangkap sesuatu, sekilas bayangan gelap melintas di sela pepohonan. Kamu lihat itu? Bisiknya ke Aldi. Aldi menggeleng cepat, wajahnya tegang. Udahlah, mungkin cuma bayangan kita sendiri. Dika kembali dengan wajah puas. Ia menyeringai. Gila, lega banget. Tak seorang pun tertawa. Perjalanan berlanjut. Suasana terasa makin berat. Udara yang tadinya segar berubah menjadi lembab dan menyesakkan seakan-akan udara memudar entah kemana. Daun-daun kering di tanah mengeluarkan bunyi gemerta aneh setiap kali mereka melangkah. Jam demi jam berlalu. Mereka mulai bertanya-tanya, kenapa jarak ke shelter Cigebar terasa lebih jauh dari yang dikatakan? Padahal, menurut Kang Arman, seharusnya mereka sudah sampai dalam waktu 3 jam. Saat jam tangan menunjukkan pukul 13, barulah shelter Cigebar tampak di kejauhan, sebuah pondok kecil reot di tengah hamparan hutan. Semua menghela napas lega. Mereka segera melempar ransel, menduduki tanah tanpa peduli kotoran. Wajah-wajah lelah dan dehidrasi tampak jelas. Dika, tanpa merasa bersalah, membuka cemilan dan mulai makan dengan lahap. Kang Arman berdiri diam, matanya menerawang ke dalam hutan. Ada yang salah, gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri. Sinta mendekat. Ada apa, Kang? Kang Arman menggeleng perlahan. Semoga kita nggak menarik perhatian yang salah. Di antara desir angin dan suara burung, mereka tak menyadari, dari balik bayang-bayang pepohonan, sepasang mata memperhatikan setiap gerak-gerik mereka. Mereka telah melangkah ke dalam wilayah yang seharusnya tak mereka ganggu. Di Cileutik, kegelapan turun cepat, seperti tirai hitam yang tebal dan berat. Mereka berlima meringkuk dalam 2 tenda kecil yang didirikan berdekatan di dekat sumber air. Api unggun kecil menyala di antara tenda, hanya cukup untuk mengusir sebagian kegelapan. Namun, udara tetap basah, dingin, dan penuh aroma tanah basah bercampur sesuatu yang lebih busuk. Sinta duduk membisu, sesekali memandangi sekeliling dengan gelisah. Dika, meski tetap cerewet, kini suaranya jauh lebih pelan.
Bahkan Rino dan Aldi yang biasanya paling santai, kini hanya bisa saling bertukar pandang penuh kecemasan. Kang Arman, yang sejak tadi duduk bersila di dekat api, mengeluarkan dupa kecil dari ranselnya dan menyalakannya tanpa banyak bicara. Asap putih tipis mengepul, mengambang di atas tenda, membawa aroma aneh yang menusuk hidung. "Dupa ini buat apa, Mas?" tanya Aldi. Jam merangkak lambat. Angin malam menderu mendesah melewati pohon-pohonan tinggi, membawa bisikan-bisikan aneh. Terkadang terdengar seperti suara orang berjalan di sekitar tenda, terkadang seperti anak kecil yang berlari kecil, tap, 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 tepat di luar tenda mereka. Sinta menahan napas ketika suara ketukan halus terdengar dari sisi tendanya. 3 ketukan perlahan. Tok! 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 Ia menahan diri untuk tidak menjawab. Ia ingat peringatan Kang Arman. Jangan pernah membalas. Jangan pernah melihat keluar. Diam dan tidurlah hingga pagi datang. Namun, ketukan itu makin lama makin keras. Seakan sesuatu, atau seseorang, ingin masuk. Dari tenda lain, Dika terdengar mengumpat pelan, "Apaan sih berisik banget?" Beberapa detik kemudian, bau busuk menguar ke dalam tenda. Bau amis, seperti bangkai binatang yang membusuk selama berminggu-minggu. Sinta memejamkan mata kuat-kuat. Di dalam kepalanya, suara bisikan mulai terdengar. "Kamu lihat aku. Kamu ikut aku." Malam itu, mereka semua akhirnya terlelap dalam ketakutan. Bukan tidur, melainkan semacam pingsan tanpa sadar. Dan di dalam ketidakberdayaan itu, mimpi buruk menyerang mereka semua. Sinta mendapati dirinya berada di sebuah istana megah, penuh lampu-lampu minyak dan ukiran-ukiran tua berbahasa asing. Meja-meja panjang dipenuhi hidangan mewah, ayam bakar utuh berlapis madu yang sangat harum dan menggoda, ikan goreng emas, sekeranjang penuh apel merah mengkilap, dan teko-teko teh panas mengepul. Di sekeliling meja, sosok-sosok berwajah pucat duduk membisu. Mereka mengenakan pakaian kerajaan kuno, jubah panjang, mahkota kecil di kepala, perhiasan aneh berkilauan di bawah cahaya temaram. Salah satu dari mereka menoleh ke arah Sinta. Wajahnya kosong, matanya cekung, tersenyum dengan bibir membiru. Sosok itu mengangkat tangan, menunjuk ke arah bangku kosong di ujung meja. "Duduklah, makanlah, jadilah bagian dari kami." Sinta hendak berteriak, tapi tubuhnya membeku, kaku dan bibirnya tidak dapat digerakkan, seolah seluruh tenaganya tersedot keluar. Sementara itu, dalam mimpinya, Dika malah sedang berpesta. Ia tertawa keras, menyantap ayam dan apel dengan lahap. Tak sadar, setiap kali ia menggigit, hidangan itu berubah. Daging ayam membusuk di tangannya, apel menghitam dan mengeluarkan ulat-ulat kecil yang merayap ke bibirnya. Namun ia tetap makan. Tetap tertawa. Seakan tak mampu berhenti. Sinta mencoba untuk berteriak tapi tidak ada yang bisa ia keluarkan. Mulutnya terkunci rapat. Seolah diberi perekat yang kuat. Air mata mengalir pelan di wajahnya. Jam menunjukkan pukul 4 dini hari saat Kang Arman terbangun mendadak. Peluh membasahi wajahnya. Nafasnya terengah. Tanpa pikir panjang, ia mengguncang tenda-tenda kecil itu. "Bangun-bangun. Kita harus jalan sekarang," serunya panik. Sinta, Aldi, Rino, dan Dika terbangun dalam keadaan setengah sadar, masih dibekap rasa mual dan pusing dari mimpi mereka. "Tapi Kang, gelap banget," protes Aldi. "Kalau tetap di sini, kita nggak bakal bisa pulang selamanya," ujar Kang Arman dingin. Tak ada yang berani membantah. Mereka segera berkemas secepat mungkin, dengan tangan gemetar dan kaki yang terasa lemas. Dari balik kegelapan hutan, terdengar suara tawa kecil, cekikikan seperti anak-anak. Suara yang menghilang begitu mereka mulai bergerak meninggalkan Cileutik. Tapi di belakang mereka, jauh di kegelapan, sesuatu sedang memperhatikan. Dan perjalanan mereka baru akan bertambah mengerikan. Kabut tipis mulai turun saat mereka meninggalkan Cileutik. Langkah-langkah mereka terdengar berat di tanah becek, beriringan dengan degup jantung yang tak beraturan. Mereka berjalan tergesa dalam diam. Kang Arman memimpin di depan,
wajahnya tegang. Tangannya menggenggam erat parang kecil, sesekali menebas dahan atau semak yang menghalangi jalur perjalanan. Sinta, Aldi, dan Rino mengikuti rapat di belakangnya. Sementara Dika, seperti biasa, tertunda-tunda, kadang tersandung akar, kadang berhenti sekadar memaki jalur. Perasaan jalannya tadi nggak kayak gini, deh, gumam Rino dengan nada cemas. Memang ada yang aneh. Trek yang seharusnya relatif landai menuju alun-alun Surya Kencana kini terasa memutar, naik turun tak beraturan. Setiap sudut terasa sama, pohon tinggi, semak rimbun, bau tanah basah. Tak ada tanda-tanda mereka mendekati tujuan. Seolah mereka hanya berputar di daerah itu saja, bahkan menjauh dari tujuan. Kabut yang awalnya tipis kini menebal, berubah menjadi dinding putih yang menelan pandangan mereka. Tak ada tanda-tanda mereka mendekati tujuan. Seolah mereka hanya berputar di daerah itu saja, bahkan menjauh dari tujuan. Kabut yang awalnya tipis kini menebal, berubah menjadi dinding putih yang menelan pandangan mereka. Mereka hanya bisa melihat sejauh 2 atau 3 meter ke depan. Seperti berada dalam sebuah labirin tanpa pintu keluar. Dari balik kabut, suara-suara aneh mulai terdengar. Bukan suara binatang. Bukan pula suara angin. Kadang terdengar seperti suara langkah kaki lain yang mengikuti dari belakang. Kadang bisikan halus, seperti orang memanggil nama mereka satu persatu. Sinta Aa. Rino. Aldi. Mereka saling berpandangan, wajah mereka pucat. Jangan jawab apapun yang kalian dengar, seru Kang Arman tanpa menoleh. Tapi Dika, yang sudah setengah kesal dan frustasi, malah membalas dengan teriakan. Ngapain sih manggil-manggil kayak setan? Tunjukin aja sekalian kalau berani. Hening. Hutan membisu sesaat setelah teriakannya menggema. Lalu, suara langkah itu semakin keras. Cepat. Berderap. Seolah berlari. Mendekati mereka dan semakin dekat. Mereka mempercepat langkah, hampir seperti berlari menembus jalur yang semakin berat. Namun anehnya, meski sudah berjalan lebih dari 2 jam, tanda-tanda alun-alun Surya Kencana tak kunjung terlihat. Aldi melihat jam tangannya, sudah pukul 10.30 pagi. Seharusnya, mereka sudah nyaris sampai. Tapi matahari pun terasa lenyap di balik kabut kelam ini. Langit tampak suram, seperti sore yang sebentar lagi berubah malam. Benar-benar aneh. Di tengah rasa frustasi dan kelelahan, mereka tiba-tiba melihat sesosok bayangan di kejauhan. Seorang lelaki tua, ia mengenakan jaket tebal dan topi rimba, sedang duduk santai di samping sebuah tenda biru kecil. Di depannya, tergelar alas piknik penuh makanan dan minuman hangat. Uap hangat keluar dari teko di depannya. Terlihat ayam bakar yang masih mengepul, ikan goreng renyah, nasi hangat, sekeranjang apel merah mengkilap, dan satu teko teh panas yang aroma harum melayang ke hidung mereka. Bapak itu melambaikan tangan ramah. Mampir dulu, nak. Istirahat, makan dulu. Perjalanan kalian masih jauh, katanya dengan suara berat namun ramah. Mereka saling berpandangan. Ada yang terasa salah. Tenda dan semua perlengkapan itu terlalu rapi. Terlalu bersih. Tak ada tanda-tanda kotoran, lumpur, atau bekas pacet, padahal jalur ini becek dan penuh lintah. Kang Arman berdiri kaku. Wajahnya pucat. Tanpa banyak bicara, ia langsung membungkuk sopan ke arah lelaki tua itu, lalu berbisik cepat pada rombongan, jangan sentuh apapun. Ayo jalan. Cepat. Mereka mulai bergerak, walau berat rasanya menolak aroma makanan yang menggoda itu. Perut mereka bergemuruh, rasa lapar mulai muncul. Namun, Dika, yang sejak semalam makin sulit dikendalikan, sempat menoleh. Dengan gerakan cepat, ia meraih satu buah apel merah dari keranjang. Haha, lumayan buat bekal, katanya enteng, lalu menyelipkan apel itu ke saku celananya. Kang Arman menoleh cepat dan marah. Namun, sebelum ia sempat berkata apa-apa, tanah di bawah kaki mereka bergetar perlahan. Angin bertiup keras dari arah puncak,
membawa serta kabut hitam pekat yang mulai merayap turun, perlahan menelan hutan di bawah mereka. Semakin mereka berjalan, semakin berat langkah mereka. Hutan terasa semakin rapat. Jalur tambah licin, berlumut, penuh pacet yang menggantung di dedaunan dan batang pohon, menyerang tanpa henti membuat perjalanan ini semakin sulit untuk dilalui. Kabut hitam kini begitu tebal hingga bahkan tangan mereka sendiri nyaris tak terlihat. Jam telah menunjukkan pukul 14 siang. Namun suasana gelap, seperti malam tanpa bulan. Mereka akhirnya memutuskan untuk berhenti dan beristirahat, tubuh mereka nyaris ambruk karena kelelahan. Barulah pada saat itulah mereka sadar. Dika menghilang. Panik langsung merasuki rombongan. Mereka berteriak memanggil nama Dika, menembus kabut yang seakan hidup, mengurung mereka dalam dinding yang tak bisa ditembus. Tak ada jawaban. Gaung suara-suara panggilan memanggil nama Dika seolah menguap entah kemana. Ketika mereka sibuk mencari Dika, satu lagi anggota, yaitu Aldi, ikut menghilang tanpa suara. Hanya ransel kecilnya yang tertinggal, basah oleh embun dan lumpur. Kali ini, Kang Arman telah benar-benar kehilangan ketenangannya. Ia memukulkan parang ke batang pohon sambil bersumpah pelan. Ini semua gara-gara kurang ajar. Ngambil yang bukan haknya. Ngacau. Sinta dan Rino hanya bisa menangis ketakutan. Dari puncak gunung, kabut hitam bergulung cepat seperti tsunami. Menyelimuti seluruh jalur pendakian, membungkam suara-suara, membutakan mata, menghapus jejak-jejak langkah mereka. Mereka kini benar-benar terperangkap. Di dalam labirin kabut. Di dalam dunia yang bukan dunia mereka. Dan malam kedua pun akan segera datang. Dengan kegelapan yang jauh lebih ganas. Kabut hitam menelan hutan. Segala suara lenyap, hanya tersisa detak jantung mereka yang memburu dan desahan napas ketakutan. Sinta dan Rino terduduk lemas di tanah berlumpur. Kang Arman berdiri membelakangi mereka, matanya menatap kosong ke dalam kabut, parang kecilnya tergenggam erat di tangan. Tubuhnya tegang, seolah menunggu sesuatu yang mengerikan datang dari balik kegelapan. Ini semua salahku. Sinta terisak lirih, pelipisnya berdenyut sakit. Namun tak ada yang menjawab. Tiba-tiba, dari arah gelap kabut, terdengar suara langkah kaki berat. Suara itu mendekat perlahan, terputus-putus, seperti seseorang yang menyeret kakinya. Rino bangkit dengan gemetar, matanya menyipit mencoba melihat lebih jelas. Siluet seorang manusia perlahan muncul dari balik kabut. Sinta menjerit kaget. Rambut acak-acakan seakan-akan tidak pernah disisir, baju compang-camping berlumpur, tubuh penuh pacet yang menempel dan menggeliat di kulit. Namun ada sesuatu yang salah. Sangat salah. Matanya kosong, mulutnya sedikit terbuka. Di tangan kanannya, ia menggenggam sesuatu, sebuah apel merah. Tapi apel itu kini hitam, membusuk. Cairan kental kehitaman menetes dari sela-sela jarinya. Dika tertatih mendekat. Ia mengangkat apel itu tinggi-tinggi, seolah hendak menawarkan kepada mereka. Makan. Suara Dika parau, seperti dua suara bersamaan, satu suara Dika, satu lagi suara lain yang jauh lebih berat dan mengerikan. Makan. Tiba-tiba ia berteriak keras, suaranya menggema di seluruh hutan. Kang Arman dengan sigap mendorong Sinta dan Rino ke belakang, berdiri menghadang di antara mereka dan Dika. Dia sudah bukan Dika lagi, bisik Kang Arman tajam. Mereka menatap ngeri saat Dika mulai menggigit apel busuk itu dengan lahap. Seolah apel itu merupakan buah yang terlezat dan sulit untuk dilepaskan. Dika menggigit lagi, cairan hitam meleleh dari sudut bibirnya. Matanya bergulir ke atas, memperlihatkan hanya bagian putih. Dan saat Dika menghabiskan gigitannya, tanah di bawah mereka bergetar dengan kerasnya. Dari balik kabut, muncul sosok-sosok lain. Bentuknya menyerupai manusia, namun tubuh mereka kurus kering, kulit mereka kelabu pucat, mata mereka cekung dan kosong. Mereka berjalan pincang, mendekat dalam diam. Setiap sosok membawa satu buah apel hitam membusuk di tangan mereka. Mereka berbaris. Mengelilingi mereka. Membentuk lingkaran.
Suara gemerisik memenuhi udara. Bisikan-bisikan kuno, dalam bahasa yang tak mereka mengerti, terdengar di antara suara nafas berat para makhluk itu. Kang Arman menghunus parang, tapi bahkan ia pun tahu, benda itu tak akan berguna. Kita harus kabur. Sekarang, serunya. Mereka menerobos lingkaran sosok-sosok itu, menendang dan berlari sekuat tenaga. Dari belakang, Dika menjerit. Jeritan yang bukan jeritan manusia. Jeritan itu membuat hutan bergetar, membuat burung-burung di kejauhan berterbangan dalam kegelapan. Mereka berlari tanpa arah. Menembus vegetasi, berdarah-darah di sayat duri dan pacet. Tanpa peduli kemana kaki membawa mereka. Dan di antara kabut dan bisikan neraka itu, samar-samar mereka melihat secercah cahaya. Bukan cahaya matahari. Melainkan langit terbuka, padang luas penuh ilalang dan rumput liar. Alun-alun surya kencana. Mereka hampir tak percaya bisa sampai di tempat ini. Namun tubuh mereka nyaris ambruk. Sinta jatuh terduduk, napasnya megap-megap. Rino berlutut, menahan rasa mual. Kang Arman setengah menyeret mereka ke tengah padang, jauh dari hutan gelap. Saat mereka akhirnya berhenti, tubuh mereka penuh pacet, darah, dan lumpur. Langit di atas mereka gelap, bergulung awan hitam, walau jam menunjukkan siang hari. Kabut masih mengancam dari tepi hutan. Tapi untuk sesaat, hanya sesaat, mereka merasa sedikit lebih aman. Sedikit. Sebelum akhirnya, dari jauh, terdengar lagi suara itu. Suara langkah pincang. Suara apel busuk yang diperas oleh tangan-tangan kurus. Dan suara Dika yang kini bukan lagi Dika. Matahari gagal menembus awan gelap. Angin dingin mengiris kulit mereka saat mereka berdiri di tengah alun-alun surya kencana yang luas. Padang yang biasanya dipenuhi edelweiss kini tampak asing. Tanaman-tanaman itu menghitam, seperti terbakar. Sebagian lagi layu, membusuk, menebarkan bau tanah dan kematian. Kang Arman menatap sekeliling dengan napas berat. Ia sadar, tempat ini bukan lagi tempat yang sama. Mereka tidak lagi sepenuhnya berada di dunia nyata. Ada yang salah, bisik Rino sambil memeluk tubuhnya sendiri, menggigil. Sinta menangis diam-diam. Tubuhnya lemas, pikirannya kalut. Ketakutan yang amat sangat melanda dirinya. Mereka bertiga kini benar-benar sendiri. Tak ada Dika. Tak ada Aldi. Dan meskipun mereka telah sampai di surya kencana, rasanya seperti tidak ada jalan keluar. Sepertinya mereka terjebak di dunia lain. Dunia yang dihuni oleh sosok-sosok kelam. Kabut mulai bergulung lagi dari ujung padang. Lebih pekat. Lebih berat. Seolah bernyawa, kabut itu menyeret bayangan-bayangan bergerak di dalamnya. Kang Arman menggertakkan gigi. Ia tahu jika mereka tetap di tempat, mereka akan menjadi bagian dari kegelapan itu. Kita harus bergerak. Jangan berhenti, katanya keras. Mereka berjalan terseok-seok, mengikuti sisa-sisa jalur samar di padang. Namun semakin jauh mereka berjalan, semakin terasa aneh. Seharusnya jalur ini lurus ke arah kandang badak. Namun entah kenapa, setiap kali mereka melangkah, mereka kembali lagi ke tempat yang sama. Pohon mati dengan ranting bengkok, penanda yang sama. Batu besar berbentuk seperti tengkorak, penanda yang sama. Seperti berputar dalam lingkaran tak berujung. Rino mulai panik. Kenapa kita terus muter-muter? Ini kayak kutukan, Kang, serunya. Kang Arman diam saja, wajahnya tegang. Ia tahu, semakin panik mereka, semakin dalam mereka akan tenggelam. Kalian pegang terus pundak masing-masing. Jangan ada yang terpisah, perintahnya. Sinta dan Rino berpegangan erat di belakang Kang Arman. Mereka berjalan perlahan menembus kabut. Tapi dunia di sekitar mereka terus berubah. Suara-suara aneh mulai terdengar dari balik kabut. Tangisan. Tawa cekikikan. Suara langkah kaki tanpa wujud. Dan di sela-sela suara itu, terdengar samar suara Aldi dan Dika, memanggil. Rino, kemarilah.
Sinta, bantu aku. Sinta tersentak, hampir berlari ke arah suara itu. Namun Kang Arman menarik lengannya dengan keras. Bukan mereka, bentaknya. Sinta menjerit, tapi Kang Arman tidak melepaskan. Apapun yang kamu dengar, itu bukan mereka, lanjut Kang Arman dengan suara gemetar. Tiba-tiba, Rino merasa pundaknya disentuh dari belakang. Ia menoleh. Samar di balik kabut, ia melihat sosok Aldi. Berdiri, tersenyum lebar. Senyum yang ceria. Namun ada sesuatu yang aneh. Tatapan mata Aldi kosong. Kulitnya pucat kehijauan. Dari sela-sela bajunya, pacet dan lintah bergelantungan. Ayo, Rino, ikut aku, kata Aldi sambil mengulurkan tangan. Rino, dalam setengah sadar antara takut dan rindu, melangkah maju. 1 langkah. 2 langkah. Tangannya hampir menjangkau Aldi. Sampai Kang Arman menerjang, menghantam Rino dan menjatuhkannya ke tanah. Bangun. Itu bukan Aldi. Kang Arman berteriak. Sinta menarik Rino sambil menangis. Ketika Rino menoleh lagi, Aldi sudah menghilang, digantikan kabut pekat. Mereka berlari sekuat tenaga. Tak lagi peduli arah. Hanya berusaha menjauh dari sosok-sosok yang memanggil. Namun kemanapun mereka berlari, kabut tetap mengepung. Bayangan-bayangan tetap mengikuti. Tak ada ujung. Tak ada jalan keluar. Seakan-akan, Surya Kencana telah menjadi labirin antara dunia manusia dan dunia arwah. Mereka telah hilang. Hilang di tengah kabut. Kalian belum makan jamuannya. Kalian belum bisa pulang. Malam kedua mulai turun. Dan mereka belum tahu, harga yang harus dibayar belum seberapa dibanding apa yang menanti. Jamuan iblis baru saja dimulai. Kabut baru mulai surut ketika sinar matahari pertama merayap di balik punggung gunung gede. Namun bagi mereka yang tersisa, fajar itu terasa dingin, mati. Tim SAR menemukan mereka di alun-alun Surya Kencana pukul 7 pagi. Kang Arman dan Sinta terbaring tak sadarkan diri. Tubuh mereka pucat, dehidrasi berat, dipenuhi luka lecet dan gigitan pacet. Mereka hampir tak bernapas. Rino ditemukan beberapa meter dari mereka, merangkak dengan tangan berdarah, matanya kosong. Mulutnya komat kamit, menggumam kata-kata yang tak jelas. Hanya 3 dari mereka yang berhasil ditemukan di tempat itu. Sisanya, butuh waktu berjam-jam pencarian yang menyayat hati. Aldi ditemukan lebih dulu. Tubuhnya membeku dalam posisi duduk bersandar pada pohon besar di area simpang gemuruh, tak jauh dari jalur utama. Matanya terbelalak kosong, mulutnya menganga seakan menjerit tanpa suara. Seluruh tubuhnya dipenuhi pacet dan lintah yang terus menghisap darahnya, membuat kulitnya pucat kebiruan. Tangannya kaku mencengkeram sesuatu. Sebuah apel. Sebuah apel hitam, membusuk, dengan belatung-belatung yang menggeliat dari permukaannya. SAR harus memaksa jarinya terbuka untuk mengambil apel itu, sebelum akhirnya memasukkan tubuhnya ke dalam kantung jenazah. Lebih jauh lagi, sekitar 20 meter dari shelter Cigebar, mereka menemukan tubuh Dika. Dika tergeletak telentang di antara semak belukar, wajahnya pucat, matanya tertutup. Tubuhnya hampir tak bisa dikenali, penuh luka, bengkak karena gigitan ribuan pacet. Darah telah mengering di sekitar tubuhnya, membentuk genangan hitam di tanah. Tak ada tanda-tanda perlawanan. Seolah ia pasrah, menyerahkan dirinya. SAR yang menemukannya hanya bisa menggeleng pelan. Dika sudah lama meninggal sebelum mereka sampai. Ketika Sinta dan Rino siuman di base camp, mereka hanya bisa menangis. Tak ada kata-kata. Tak ada cerita lengkap. Sebagian dari diri mereka tertinggal di gunung itu. Kang Arman, yang masih hidup, tak banyak bicara. Wajahnya dipenuhi rasa bersalah dan penyesalan mendalam. Dalam hati, ia tahu, mereka telah melanggar sesuatu. Aturan tak tertulis yang selama ini dijaga oleh para penjaga hutan, para pendaki senior. Hormati gunung. Hormati penghuninya. Dan jangan pernah sekalipun serakah atau bersikap sembarangan.
Rumor tentang kejadian ini cepat menyebar. Orang-orang berbicara tentang pendaki yang menghilang di Gunung Gede, tentang apel terkutuk, tentang jamuan iblis di tengah hutan kabut. Beberapa orang percaya. Beberapa lainnya tidak. Namun bagi mereka yang benar-benar pernah menginjakkan kaki di jalur selabin tanah, mereka tahu, sebagian jalur itu kini membawa bisik-bisik aneh saat malam turun. Dan kadang-kadang, jika kau cukup sial, kau akan melihat sosok seorang pendaki muda. Menggenggam apel busuk, berdiri di antara kabut, mengulurkan tangan, mengundangmu untuk bergabung bersamanya.